Baik, saya akan memperkenalkan nama saya Supriyanus Wulu, NPM 170621111040. Saya semester 7, jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian, Universitas Dharma Agung Medan. Dengan mata kuliah Etika dan Kepemimpinan oleh dosen pengampu Dr. Insinyur Franciscus Gultom MPD. Untuk membahas mengenai dampak COVID-19 ditinjau dari etika dan kepemimpinan. Saya akan mengambil judul Kepemimpinan Empati di Masa Pandemi COVID-19. Langsung aja, di Indonesia kebijakan PSBB membawa konsekuensi keharusan untuk bekerja di rumah atau dikenal dengan work from home. WFH, bagaimana kinerja dan produktivitas karyawan selama WFH? Menjadi pertanyaan banyak pihak. Sudah banyak kiat-kiat bagaimana tetap produktif dengan WFH yang disampaikan melalui tulisan, poster, atau seminar-seminar daring. Belum banyak yang menyoroti dari sudut pandang pemimpinnya. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana peran pemimpin dalam menjaga atau meningkatkan produktivitas karyawan semasa WFH. Ketika karyawan bekerja dari rumah, karyawan menghadapi situasi baru. Karyawan dituntut untuk beradaptasi dengan situasi baru tersebut. Tuntutan dan persoalan yang dihadapi karyawan yang bekerja di rumah dapat lebih tinggi dari ketika bekerja di kantor. Perubahan situasi dan tautan, serta persoalan dari bekerja di kantor ke bekerja di rumah terlebih dahulu dalam masa pandemi seperti saat ini, tentu menuntut pemimpin untuk menunjukkan perilaku kepemimpinan yang tepat. Kepemimpinan empati dapat menjadi salah satu pilihan pemimpin menjalankan fungsi kepemimpinannya. Ada 6 cara empati yang akan membentuk kepemimpinan, yaitu 1. Empati membangun keterikatan. Ketika Anda peduli terhadap orang lain, maka Anda tengah membangun keterikatan yang kuat. Anda akan dapat dengan mudah memahami ketertarikan dan motivasi mereka. Bayangkan bila teamwork kita terbangun dengan empati, motivasi kerja tim akan tinggi. Kedua, empati memberikan pemahaman terbangun ketika kita mampu mendengar orang lain. Dengan mendengar kita belajar, dengan belajar kita akan memupuk pemahaman atas orang lain. Dengan memahami setiap cerita dari orang lain, maka kita akan mampu menyadari bahwa ada cerita di balik setiap orang. Ada alasan mengapa mereka menampilkan diri mereka saat ini. Dengan empati, maka akan membawa kita berpikir sebelum memberikan penilaian dan membuat asumsi tentang bawahan kita. Dan ketiga, empati mengajarkan kita hadir ketika bawahan membutuhkan. Dalam konteks ini, empati dikaitkan dengan kemampuan mendengar aktif. Ketika sebagai pemimpin menuntut untuk fokus pada orang yang sedang kita ajak bicara
tanpa terganggu apapun. Dan keempat, empati membawa pada pengertian. Tidak mudah mempunyai pengertian mengapa seseorang merasa atau berpikir seperti yang mereka lakukan. Tidak sedikit kita dibuat terkejut dengan reaksi orang-orang di sekitar kita. Maka dengan empati, karena sejatinya kepemimpinan empati bertujuan untuk mendengarkan, bukan merespon, bukan membalas namun mengerti mengapa bawahan berperilaku tertentu. Dan kelima, empati mempertajam keterampilan sosial, upaya membangun keterampilan orang lain, bermula dengan ketertarikan kita bagaimana pemimpin dengan apa yang dilakukan bawahan. Ketertarikan ini kita perlihatkan dengan menanyakan tantangan yang dihadapi keluarga dan aspirasinya. Dengan melakukan ini, maka kita telah meningkatkan keterampilan sosial. Dan keenam, empati membangun iklim komunikasi yang lebih baik. Ketika kita memperlihatkan empati kita terhadap orang lain, maka hal ini akan membuat orang lain merasa aman dan nyaman untuk menyampaikan apa yang dirasa dan dipikirkan. Hal ini yang mengawali adanya keterikatan dengan orang lain. Baik, terima kasih, sampai di sini aja pembahasan saya.